support sama dukungan dari istri sendiri bagaimana sih Kak? Dukungan istri ya ini ya maksudnya selalu pasti mendukung gitu loh. Tapi mendukung bukan cara dengan ikut turun dapil, tapi memang dari support, dari perhatian segala macem gitu kan. Dukungan istri pasti level. Nggak pernah diajak apa ke Dapil? Ya lagi kampanye. Pernah waktu itu seminggu sempat turun dapil juga, Yasmin kan ikut-ikut juga. Dan setelah itu nggak mau lagi karena tahu dapil itu capek turun gitu loh. Gitu. Tapi pernah komplain gak sih artinya terlalu sibuk dengan kampanye? Iya, bisa dilihat sendirilah Mas dari sosial media ya. Ya mungkin itulah salah satu bentuk rasa komplainannya ya. Ya pasti di sini teman-teman semua pada tahu ya story itulah. Tapi di sini saya klarifikasi itu nggak ada apa-apa sih sebetulnya gitu, nggak masalah. Memang kita ada sedikit masalah, maksudnya berantem gitu kan. Cuman ya wajar karena kita masih muda juga. Jadi mungkin lebih kedepannya nggak perlu begitulah, nggak perlu ke sosial media gitu loh. Tapi alhamdulillah sudah baikan sih. Oh bukannya dia ke Malaysia kabur gitu ya? Enggak. Ke Malaysia memang karena kita ini Zen sama Yasmin selama nikah itu 2 tahun itu belum pernah balik lagi. Jadi keluarganya mau ketemu Zen. Kebetulan memang saya pun diajak, cuman saya bilang saya akan nyusul nanti ketika ini selesai gitu. Berapa lama di Malaysia? Berapa lama? Sekarang udah jalan 2 minggu lah. Udah jalan 2 minggu. Akan jemput dia? Jemput. Kapan? Kalau nggak Kapan jemput pulang? dia nggak akan pulang. Pulangnya kapan tuh Bang kira-kira? Tergantung saya jemputnya kapan. Oh, Oke, itu perjanjian kita. Perkembangan bokap. Bokap dia masih gitu-gitu aja ya. Minta doanya aja teman-teman semuanya, untuk masyarakat juga doain. Bapak masih dirawat intensif lah gitu. Jadi ya dari dapil juga tetap bokap sering ngurusin bokap juga gitu. Jadi dibagi waktunya turun dapil sama ngurusin bokap gitu. tapi sampai saat ini Bapak juga belum tahu itu abang Amar. Sampai saat ini belum tahu. Sampai saat ini belum tahu karena kita nunggu momennya yang pas gitu loh, momen yang pas supaya bapak itu setelah tahu nggak shock. Lagi bapak sekarang kan keadaannya lagi nggak baik lah gitu loh. Jadi kalau misalkan kita kasih tahu takutnya shock gitu. Tapi lo sendiri udah nyenguk Amar belum sih, Bang Amar? Udah sering sih, Gimana? sering. Ya begitu dia tambah gemuk lah pertama lah, ya kan. Terus dia selalu nanyain bokap ya kan. Nanyain bokap aja, terus ya udah sering-sering ketemu sama air Amala gitu. Apa kalau tetap kalau cerai dengan Ibel? Mungkin seperti itu. Yang penting saya ngelakuin apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab saya gitu sebagai adik. Ya pastilah mau gimana pun juga itu abang kita, itu abang saya, dan saya nggak malu gitu loh punya abang seperti dia. Jadi intinya saya akan melakukan kewajiban saya sebagai adik, cukup bantu sebatas aja. Tapi ke keponakan sendiri, kamu sendiri juga ini nggak sih, care juga nggak sih? Iya, harus kan. Karena kan memang hubungan saya sama Kaibel juga baik-baik aja gitu, nggak masalah. Hubungan saya sama Air Mamala harus baik-baik aja. Gitu. Kan dia Karena sering keponakan. memberikan mainan atau apa gitu. Untuk sekarang kalau misalkan untuk ketemu karena lagi sibuk ke dapil mungkin agak jarang. Cuma kadang-kadang kalau Kaibel lagi jenguk bapak, saya datang. Kalau misalkan saya ada waktu, saya datang ke Cinere gitu. Tapi memang hubungannya antara Ibel juga dengan mertua juga masih baik-baik aja ya. Baik, nggak ada masalah kok, semuanya baik-baik aja. Yang penting apapun masalah yang sekarang lagi ada sama Bang Amar sama Kaibel itu tidak berpengaruh lah sama keluarga kita, sama hubungan keluarga kita. Hubungan keluarga kita tetap baik-baik aja. Tapi berpengaruh nggak dengan dapil kamu sendiri gitu? Mungkin ada yang menanyakan kenapa. Alhamdulillah sih masyarakat sudah mengetahui sebetulnya ya, sudah mengetahui dan masyarakat mensupport gitu loh. Karena masyarakat tahu ini kan beda orang gitu ya. Jadi memang prihatinnya masyarakat dapat lah gitu loh. Maksudnya kayak kasihan ini dan lain-lain segala macem. Tapi satu lagi saya dan Bang Amar kan individu yang berbeda. Jadi ya udah masyarakat sih nggak terlalu gimana gitu. Nggak ada perubahan apa-apa di dapil. Tapi ada nggak satu pesan dari Ibel sendiri untuk kamu sampaikan ke Amar atau apa mengenai akan adanya perceraian ini? Ada. Cuman Bang Amar kan tahu juga, karena kan memang berhubungan sama Om John ya.
sama pengacaranya. Dan itu kalau maksudnya saya serahkan ke pengacara lah gitu loh. Ya, kamu sebagai adik itu pernah nggak sih minta emailnya kayaknya nggak bisa diterusin atau apa gitu? Kalau Kaibel sih ngomong-ngomong gitu aja ya, coret-coret gitu aja, sebetulnya nggak panjang-panjang, tapi memang ya apapun keinginannya Bang Amar dan Kaibel itulah yang terbaik kan. Saya kan di luar kapasitas saya Mbak untuk ngurusin masalah itu gitu. Tadi saya bilang saya sebagai adik ya melakukan tanggung jawab dan tugas saya aja sebagai adik kita. Tapi Amar ada pesan nggak? Setiap jenguk ada pesan atau ada permintaan nggak sih? Jagain aja anak-anaknya. Selama saya di sini, selama gue di sini, jagain aja anak gue, sering main sama Ayu sama Amala, kasih mereka perhatian layaknya bapak gitu, layaknya gue ada di situ. Karena lo adalah anak kedua, adik gue, dan lo harus gimana caranya ponakan-ponakannya dijaga supaya mereka tidak kehilangan sosok ayah. Gitu. Ya. Bang, kemarin bahwa kan akhirnya harus menuju ke Ayu juga ngobatin, terus kemudian kamu juga punya tanggung jawab dapat pesan dari Amar gitu kayak saksi. Iya. Sebagai anak, sebagai seorang adik, sebagai seorang suami juga, memang semuanya dipikul gitu loh. Jadi yang tadi saya bilang, ya saya hanya bertanggung jawab sesuai dengan kapasitas saya sebagai adik menyampaikan tentang pesan Bang Amar ke Kaibel yang akan saya sampaikan. Dan sebagai anak saya berbakti ke orang tua. Sebagai suami, saya berbakti juga sama istri saya gitu loh. Jadi memang tugas kewajiban tanggung jawab itu ya seperti itulah, walaupun dibilang susah ya susah, cuman ya emang harus dilakukan ya, harus dijalanin ya. Itu jadi ya udah. Bang, kemarin ada nggak sih pengaruh bahwa kan ada kabar juga nggak enak soal pasangannya kamu, nah ini juga mempengaruhi elektabilitas kamu sebagai caleg nggak sih? Akhirnya ketemu ibu-ibu terus malah lagi sama ibu-ibu kayak gitu mungkin. Iya, alhamdulillah antusias masyarakat itu nggak berubah, walaupun memang mereka tahu lagi ada masalah segala macam. Justru mereka malah mensupport dan supportnya bagus dan mendoakan yang terbaik lah. Dan mereka juga tahu kan, ibu-ibu semua tahu, mama, masyarakat segala macam tahu ini pribadi yang berbeda, orang yang berbeda. Jadi Bang Yasmin sendiri. Oh, nggak ada sih, nggak ada masalah apa-apa. Sama masyarakat juga nggak ada bedanya sih. Nggak, udah dikasih tahu juga. Iya. Abang kemarin kan sidangnya Bang Amar ya. Abang nggak hadir jadi saksi, nggak diminta atau gimana Bang? Sampai saat ini sih belum diminta. Sampai saat ini belum diminta. Cuma kalau misalkan diminta untuk jadi saksi ya silakan aja, nggak apa-apa. Tapi kan memang saya kan jarang ke rumah. Saya kan jarang ke rumah Kaibel. Saya nggak pernah tinggal di sana. Saya tinggal di rumah sendiri kan sama istri. Jadi memang kalau misalkan mau jadi saksi juga susah. Ada mau ditanyain ya. Cuma seminggu sekali kok datang. Gitu ya. Terima kasih banyak ya Bang. Terima kasih.